wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya gini ya, untuk memulai pelajaran pada hari ini silahkan disitu berdoa kata kelasnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Ini siapa yang tahu artinya wilayah? Wilayah itu adalah satuan geografi bersama sejumlah unsur terkait pastinya yang batas dan sistemnya itu dibutuhkan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional. Itu menurut Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1937. Wilayah itu juga dapat diartikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya atau kawasannya dibedakan dengan daerah yang lain berdasarkan karakteristik tertentu. Karakter penduduk itu ada dua, fisik dan non-fisik. Untuk fisik, seperti iklim dan fauna. Contoh dari iklim itu adalah iklim tropis dan non-tropis. Untuk fauna, misalnya seperti fauna asiatik yang berada di wilayah Indonesia bagian barat dan fauna Australia yang berada di Indonesia bagian timur. Sedangkan non-fisik itu adalah yang berhubungan dengan sosial atau kehidupan manusia seperti di pemukiman. Ada beberapa istilah yang membuat kalian bingung tentang materi wilayah ini. Istilahnya itu seperti lokasi. Lokasi adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya seperti di Jakarta terjadi banjir, berarti itu tempatnya di tempatnya itu di Jakarta. Untuk daerah itu adalah suatu wilayah yang teritorialnya memiliki batasan administratif. Batasan administratif itu seperti apa? Contohnya seperti wilayah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Untuk kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai tujuan tertentu. Contohnya itu seperti kawasan hutan lindung yang memiliki tujuan seperti untuk melindungi ekosistem yang ada di sekitarnya. Untuk kawasan industri itu adalah kawasan yang penempatannya untuk pariwisata. Selanjutnya adalah wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal itu apa? Ini artinya wilayah formal itu adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan keseragaman wilayah. Contohnya itu seperti wilayah pegunungan. Kenapa sih bisa disebut dengan wilayah pegunungan? Karena pada suatu tempat itu terdiri atas gunung sehingga dapat disebut dengan wilayah pegunungan. Jadi ciri dari wilayah formal itu sendiri adalah homogen dan statis. Sifat itu homogen adalah bersifat keseragaman dengan statis itu tetap dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya pegunungan yang tadi dalam jangka waktu yang lama itu belum tentu gunung tersebut akan berubah tetap statis kan, jadi statis itu tetap, berarti pegunungan itu yang dimaksud adalah homogen dan statis. Sekarang adalah wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu yang terbentuk berdasarkan fungsi suatu wilayah terhadap wilayah yang lain. Ciri-ciri dari wilayah fungsional itu adalah heterogen dan dinamis. Nah, beda dari wilayah formal. Wilayah formal itu kan contohnya homogen dan statis, bersifat tetap. Kalau di wilayah fungsional itu bersifat beragam atau keanekaragamannya dan dinamis, dapat berubah-ubah. Contohnya seperti di Jakarta dengan Bogor, kondisinya sama atau beda. Nah, beda kan? Nah, itu yang dinamakan beragam. Contohnya seperti Jakarta kan maju dalam pusat pertumbuhannya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu kan belum
maju di Jakarta itu contoh dari wilayah berjalannya waktu. Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, sekarang itu sudah hampir menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Mereka tumbuh besar karena dengan pengaruh dari Jakarta tersebut. Banyak mall, pemukiman, fasilitas juga menunjukkan bahwa wilayah fungsional itu adalah satu kompleks yang menjadi perubahan. Jadi tidak selamanya itu tetap seperti pertanian terus, tidak. Terus permukiman kelas bawah, dan seiringnya waktu muncul juga permukiman elit di kota-kota yang ada di sekitar perbukitan. Bicara tentang tata ruang. Tata ruang itu adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Tata ruang ini dapat bermanfaat bagi manusia. Contohnya seperti apabila kita akan membuat suatu kawasan industri ini harus dalam pembuatan industri perlunya tata ruang agar kawasan tersebut tetap pada lokasi yang lagi. Selanjutnya kita berbicara tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Nah, pengertiannya itu adalah pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut untuk pembangunan potensi wilayah. Nah, contohnya itu seperti apa toh? Nah, ini contohnya itu adalah pembangunan di wilayah desa dan perkotaan. Di wilayah pedesaan itu biasanya kan ditujukan untuk area pertanian saja karena digunakan untuk mengembangkan potensi pertanian yang lebih cocok di wilayah pedesaan, karena kan di wilayah pedesaan itu memiliki lahan yang sangat luas. Sedangkan di wilayah perkotaan potensinya untuk pembangunannya itu apa sih? Ya, untuk potensinya itu berkaitan dengan unsur pemerintahan atau aspek administrasi. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan wilayah. Nah, ini biasanya kawasan pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat. Terdapat aktivitas ekonomi yang komersial atau keuntungannya itu dapat produktivitasnya sangat tinggi. Nah, ini daerah pertumbuhan yang pesat ini. Saya beri contoh di itu Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, di situ Jakarta sebagai pusat yang mempengaruhi daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan selanjutnya adalah daya dukung pertumbuhan wilayah. Ini bisa diidentifikasikan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu teori gravitasi. Nah, teori gravitasi ini pertama kali dikenalkan oleh Isaac Newton. Dalam kajian ini, menurut Newton, hukumnya gaya gravitasi antara dua benda berbanding harus dengan massa masing-masing benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, kemudian teori ini itu diadopsi dalam disiplin ilmu geografi untuk menganalisis besarnya interaksi wilayah secara kuantitatif. Besarnya kekuatan interaksi dapat diwujudkan dalam bentuk besarnya perpindahan transportasi dan interaksi antara dua wilayah. Selanjutnya adalah teori titik henti. Ini teorinya hasil modifikasi dari model gravitasi Rayleigh. Teori ini akan memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Menurut teori titik henti ini, lokasi pusat perdagangan atau pelayanan sosial lainnya yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Namun, berbanding terbalik dengan 1 ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya. Teori
digunakan untuk menentukan seperti suatu unit usaha ekonomi loh. Contohnya seperti pasar, SPBU, shopping center, menentukan lokasi sarana kesehatan, rumah sakit, atau klinik dan lain-lain. Dan lebih tepatnya sebagai untuk lokasi sarana pendidikan, untuk menentukan lokasi sarana pendidikan seperti sekolah, kampus, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu teori grafik atau konektivitas. Teori ini sangat mendukung kecepatan dan intensitas interaksi antar wilayah. Kondisi prasarana transportasi yang berhubungan satu wilayah dengan wilayah lain di sekitarnya. Sebagai contoh, dua wilayah yang berhubungan kan dengan satu arah jalur itu tentunya memiliki kemungkinan hubungan penduduknya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dua wilayah yang memiliki jalur transportasi yang lebih banyak. Teori grafik ini dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.